Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wal maghfirah. Menunggu ya. Ya, eh, selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati. Di sini sudah ada Bapak Ketua Umum Akpai dan juga Pak Sekjen mana tadi udah di sini tiba-tiba. Akpai dan juga Bapak Ibu narasumber, dan kami dari Infit juga menyampaikan selamat atas terselenggaranya Kongres keempat Akpai, tepuk tangan. Dan saya di sini mohon izin karena ingin menyampaikan salam juga dari Pak Direktur kami Bapak Sugeng Bahagijo tidak bisa hadir di ruangan ini di Padang karena memang beliau sedang masa pemulihan untuk kesehatan. Jadi sekali lagi kami mohon maaf, tapi di sini saya hadir mewakili Infit untuk sebenarnya lebih kepada bagaimana berbagi tentang apa yang sudah Infit lakukan bersama-sama dengan Akpai sejak tahun 2020. Tapi sebelumnya saya di sini ingin bertanya, apakah Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah mendengar Infit? Loh, tadi saya bilang Infit. Berarti sudah pernah kan? Nah, ada yang sudah tahu tentang Infit? Belum? Nah, bagi Bapak Ibu yang punya Instagram ataupun Facebook, nanti bisa langsung dicek di infit_.org. Jadi bisa dicek di sana tentang Infit. Tapi sebelumnya izin saya perkenalkan karena tadi cuma dikenalkan Pak Moderator Pak Atik cuma nama depan saja. Jadi nama lengkap saya itu Sanita Rini. Saya di Infit sebagai Program Officer untuk Preventing Violent Extremism. Dan sudah 3 bulan ini saya lebih nyaman memperkenalkan diri saya sebagai Syahrini gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau panggil saya Syahrini nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Infit sendiri adalah merupakan organisasi masyarakat sipil atau biasa kalau bahasa Jawanya sering disebut NGO yang sudah berdiri sejak tahun 1985. Dan Infit sendiri berfokus punya 3 area fokus kerja, yaitu untuk HAM dan demokrasi, pembangunan berkelanjutan dan juga pengurangan ketimpangan. Infit berkantor di Jakarta, kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke Jakarta bisa mampir di kantor Infit di Jati Padang, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sebenarnya sudah mempersiapkan paparan, mohon untuk dibantu. Jadi untuk secara teori bagaimana, ini jauh Pak, sebelumnya ini terlalu jauh. Ya, jadi Bapak Ibu dan Bapak-Bapak narasumber, karena saya yang paling cantik dan terima kasih. Saya ingin memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Akpai, karena apa? Karena memberikan kesempatan untuk para perempuan-perempuan untuk berperan aktif dalam Kongres keempat Akpai ini. Sekali lagi tepuk tangan. Dan bagi saya ini adalah kesempatan yang sangat strategis ya untuk menunjukkan bagaimana perempuan juga bisa menyampaikan hal-hal penting seperti para narasumber-narasumber laki-laki tadi, kurang lebih seperti itu. Jadi secara teori tentang bagaimana itu moderasi beragama, bagaimana mengimplementasikan di sekolah maupun di masyarakat sudah dibahas cukup lengkap oleh Pak Lukman, kemudian Mas User dan juga Pak Amrullah. Jadi saya akan lebih fokus di mana mengenai kenapa sih tiba-tiba ada NGO di sini atau ada LSM di sini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Jadi perlu kami sampaikan bahwa salah satu program Infit adalah pencegahan ekstremisme berkekerasan. Kenapa program ini dilakukan? Sama seperti yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya bahwa Indonesia itu sangat beragam. Tapi kita ketahui bersama banyak sekali ancaman atau tantangan-tantangan untuk memecah belah keberagaman tersebut. Jadi ada penebar kebencian, kemudian sekarang di era digital ya, di media sosial banyak sekali berita-berita bohong tentang ujaran kebencian. Dan itu menjadi dasar salah satunya Infit terus berfokus untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian melalui program pencegahan ekstremisme berkekerasan. Nah, mengenai apa yang sudah disampaikan oleh para
pengurus DPP Akpai kepada Infit bahwa penting untuk mengarusutamakan tentang keberagaman di sekolah umum. Apalagi Bapak Ibu juga di sini bukan hanya dari sekolah yang berbasis agama Islam, tapi juga Bapak Ibu ada di sekolah umum dan kemungkinan apa yang saya sampaikan nanti sudah pernah dipraktekkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Tapi beberapa hal yang penting adalah, next Mas. Nah, Infit di tahun ini riset-riset terbaru Infit di tahun 2020 tentang pemetaan program pencegahan ekstremisme berkekerasan oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah. Hasil studi Infit bersama Laboratorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa program PVI di dunia pendidikan menemukan banyak kendala disebabkan dianggap sebagai isu yang sangat sensitif. Jadi kalau kami selama berproses dengan Akpai, banyak sekali terma-terma yang perlu kami hindari. Seperti bilang ekstremis, intoleran, jadi lebih kepada ajakan untuk kita bertoleransi, ajakan kita untuk mempromosikan perdamaian. Dan terma-terma ini cukup sensitif di dunia pendidikan. Hal ini akhirnya berdampak pada merebaknya paham radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan di tingkat menengah dan juga perguruan tinggi. Dan beberapa hasil riset dari PPIM, Konfai, kemudian Infit juga menunjukkan bahwa di perguruan tinggi kemudian di sekolah itu sangat berpotensi untuk penyebaran paham-paham radikalisme dan juga intoleran. Kemudian next Mas. Nah, di tahun 2020 Infit kembali melakukan survei untuk memastikan bahwa sebenarnya bagaimana persepsi dan juga sikap generasi muda terhadap intoleransi dan juga ekstremisme di Indonesia. Dan survei ini respondennya ada 1.200 tersebar di 6 kota di Indonesia. Temuan surveinya sangat membahagiakan kita semua. Karena apa? Karena orang muda itu sepakat untuk menolak kekerasan bermotif agama, tapi tetap rentan intoleran. Dan 93% dari semua responden menjawab bahwa setuju dengan toleransi. Ini adalah hal baik sebagai dasar Bapak Ibu ke depan untuk kita sama-sama menguatkan toleransi, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan kita. Namun ketika diberikan narasi-narasi intoleran seperti bagaimana kalau kita menyampaikan selamat, misal selamat hari Natal, selamat merayakan Galungan kepada agama lain. Ternyata 43,6% itu setuju tidak mengucapkan. Jadi ini tetap ada indikasi mengarah ke intoleran. Kemudian yang kedua 37,9% itu setuju semua aspek kehidupan mengikuti aturan Islam. Bahwa kita memang mayoritas di Indonesia ini beragama Islam, tapi kita punya dasar negara yaitu Pancasila dan kita perlu berpegang teguh terhadap Pancasila tersebut. Jadi ini merupakan salah satu indikasi juga. Yang terakhir, ini saya highlight saja karena terlalu banyak sekali temuan-temuannya, adalah 26,1% setuju berteman dengan sesama agama Islam dan dianggap membawa berkah daripada beragama dengan non-Muslim. Coba Bapak Ibu kita bayangkan bersama-sama kalau 5 tahun ke depan lebih banyak anak-anak kita yang mereka memilih hanya berteman dengan misal seagamanya saja atau sesukunya saja. Bagaimana kita bisa menerapkan moderasi beragama di tingkat sekolah, lingkungan, bahkan di keluarga. Contoh saja saya besar di keluarga yang sangat plural. Karena kakak saya adalah Kristiani. Ibu saya Muslim, saya Muslim. Dan saudara saya juga ada yang Katolik. Nah saya tumbuh dari lingkungan yang memang plural. Saya anggap diri saya adalah beruntung karena dari kecil saya sudah mengenal berbagai agama di lingkungan saya. Dan saya tidak pernah menganggap bahwa itu adalah sebuah perbedaan. Tapi di situ saya belajar bahwa oh ini yang namanya keberagaman. Dan itu kami terapkan di keluarga sejak saya masih kecil. Seperti itu. Nah, kita berharap ke depan pasti dengan penerapan moderasi beragama, anak-anak siswa-siswi yang Bapak Ibu didik itu lebih bersikap toleran gitu. Untuk next Mas. Nah, next. Mana ini Mas ya? Nah, di 2021 Infit masih kayaknya perlu kita melakukan
survei lagi. Survei ini yang kedua, kalau tadi 6 kota, ini dilakukan di 34 provinsi. Dan survei menunjukkan, temuan survei, ada indikasi sikap positif yang kuat terhadap inklusivitas. Ini kabar baik. Kabar baik. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Amrullah bahwa ada kabar baik, Pak. Bahwa orang muda itu sudah ada indikasi untuk lebih inklusif gitu. Kemudian hampir semua responden menunjukkan sikap positif terhadap keragaman suku, budaya, dan kelompok agama di Indonesia. Namun dalam ranah beragama yang lebih khusus, lebih spesifik lagi, ada indikasi eksklusivitas dalam beragama dan berinteraksi dengan orang-orang yang beragama lain. Yang terakhir adalah secara keseluruhan di temuan survei 2021 masih ada indikasi intoleransi dan kecenderungan sikap negatif terhadap kebebasan beragama. Juga dalam hal pandangan dan sikap terhadap kepemimpinan minoritas. Contohnya apa? Contohnya ketika ditanya apakah kamu setuju jika punya pemimpin yang beragama Islam, mayoritas setuju. Kemudian apakah kamu setuju jika punya pemimpin yang beragama non-muslim? Nah, masih banyak tuh yang memang belum setuju atau bahkan sangat tidak setuju di temuan ini. Nah, ini menjadi semacam ada kabar baik tapi juga pengingat untuk kita bahwa kita masih perlu bekerja keras lagi untuk menguatkan toleransi dan perdamaian. Next, Mas. Nah, ini saya ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik, mencatat bahwa murid di Indonesia itu sebanyak 24,33 juta orang pada tahun ajaran 2021-2022. Besar ya? Besar nggak ini? Besar. Nah, jumlah yang sangat besar ini dari hasil riset Infid yang tadi, ini juga merupakan menjadi peluang di mana sudah saatnya Bapak Ibu guru juga menjadikan siswa-siswinya sebagai aktor untuk mewujudkan keberagaman di sekolah. Jadi bukan hanya Bapak Ibu sendiri sebagai guru agama Islam yang mempromosikan perdamaian, toleransi, ayo moderasi beragama, tapi sudah waktunya untuk mengajak siswa-siswi untuk terlibat aktif dalam mempraktekkan keberagaman dan juga moderasi beragama di sekolah. Next, Mas. Nah, namun dalam mengimplementasikan itu, Bapak Ibu di sini dan juga kami yang di NGO itu juga mengalami beberapa tantangan. Misalnya kalau tantangan yang pertama adalah mengenai kapasitas dan juga metode pembelajaran. Jadi kalau berbagi dengan AKPE misalnya masih banyak yang perlu kita lakukan untuk penguatan kapasitas dan juga untuk inovasi metode pembelajaran yang partisipatif di kelas dan juga untuk Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, tantangan kedua adalah kebijakan sekolah masih minim pelibatan siswa-siswi. Yang ketiga adalah pergerakan alumni. Kenapa tiba-tiba ada nama alumni di sini? Ini saya ambil dari risetnya PPIM. Tentang bagaimana alumni juga berpotensi untuk mempengaruhi atau menyebarkan paham-paham radikalisme di sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang alumni masuk ke sekolah. Nah, ini jadi pergerakan alumni ini bukan berdasar bahwa hanya observasi, tapi memang ada hasil penelitian. Bapak Ibu bisa cek di penelitiannya PPIM. Kemudian yang terakhir adalah akses narasi alternatif masih terbatas. Ini menjadi bahan diskusi Infid bersama para influencer seperti Kalis Mardiasih, kemudian beberapa teman-teman muda yang aktif di media, di mojok.co dan yang lain-lain, di islami.co, NU Online, bahwa masih belum banyak narasi-narasi damai atau narasi-narasi alternatif di media di Indonesia ini yang mudah diakses oleh para siswa-siswi, orang muda ataupun remaja, bahkan oleh masyarakat secara luas gitu. Next, Mas. Namun di antara tantangan dan juga hasil riset Infid yang memang masih cukup ini ya, kita lihat bersama bahwa
ternyata masih ada ya indikasi ke sana, indikasi intoleran. Namun ada peluang-peluang di mana yang pertama adalah peluang yang bisa dilakukan dalam memainstreaming keberagaman di sekolah adalah kolaborasi guru pendidikan agama Islam dengan guru-guru yang lain, guru matematika, guru IPA dan yang lain-lain dan juga siswa-siswi di sekolah. Ini menjadi hal penting dan menjadi bahan diskusi dengan Infid, contohnya Infid dan juga Akpai sering mendiskusikan bahwa penting untuk memperbanyak ruang-ruang perjumpaan juga di antara para guru untuk membahas bagaimana menerapkan keberagaman di sekolah, bagaimana menerapkan moderasi beragama di sekolah. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab guru pendidikan agama Islam saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, kemudian juga menjadikan siswa-siswi sebagai aktornya juga gitu. Yang kedua adalah penerapan MYP di sekolah. Mungkin MYP ini masih sesuatu hal yang baru bagi kita semua. MYP adalah Meaningful Youth Inclusive Participation. Jadi bagaimana Bapak Ibu menjadikan siswa-siswinya bukan hanya dididik di sekolah saja, bukan hanya mungkin berkegiatan di rohis saja, tapi bagaimana melibatkan secara aktif sampai pada pengambilan keputusan untuk misalnya program-program penerapan moderasi beragama di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah penting ketika apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu maupun kami yang di NGO misalnya, perlu ada satu hal yang mengunci semuanya, yaitu melalui kebijakan sekolah yang inklusif. Jadi penting untuk peran Bapak Ibu guru agama Islam di sini, Bapak Ibu yang ada di sini juga untuk mendorong adanya kebijakan pendidikan yang inklusif. Karena apa? Karena ketika itu sudah bentuknya inklusif, berarti keberagaman juga sudah masuk di sana. Tidak ada lagi bedanya, semisal itu di sekolah umum, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, itu mendapatkan akses yang sama, mendapatkan kesempatan yang sama. Ketika ingin jadi ketua OSIS, tidak ada lagi semisal berita-berita bahwa dia tidak bisa jadi ketua OSIS karena dia Kristen. Dia tidak bisa jadi ketua kelas karena dia Hindu. Dia tidak bisa beribadah di sekolah karena tidak ada ruang atau tempat atau akses yang disediakan oleh sekolah untuk mereka beribadah. Jangan sampai ke depan hal-hal itu masih terjadi. Maka perlu peran aktif para Bapak Ibu guru agama di sini untuk mengajak Bapak Ibu guru yang lain, termasuk bagaimana mendorong adanya kebijakan yang inklusif di sekolah. Kemudian peluang yang selanjutnya Bapak Ibu di sini sudah pernah atau mungkin terlibat aktif di dalam sekolah damai, yang ini inisiasi dari Wahid Foundation dan juga Akpai. Penting program ini di scale up dan di dalamnya bagaimana juga mendorong kebijakan sekolah yang inklusif. Kemudian yang terakhir adalah memperkuat narasi damai. Saya ingat betul bahwa saat itu saya pernah saya ikut, kalau di sini mungkin ada yang pernah mengikuti kelas menulis ya Pak Sekjen kalau nggak salah ya. Saya pernah diajak Mas Alam untuk ikut, jadi saya belajar juga menulis dengan Bapak Ibu guru agama waktu itu. Dan ini menjadi penting karena apa? Bapak Ibu yang melakukan setiap hari. Bapak Ibu melakukan hal-hal baik setiap hari untuk mempromosikan moderasi beragama. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa, apa? Apa Bapak Ibu yang sering kita lupa? Menulis pengalaman kita dan mempublikasikan pengalaman kita, itu yang sering kita lupa. Padahal mungkin selama ini Bapak Ibu semisal mendampingi anak didiknya yang semisal anak didiknya yang beragama Kristen, kemudian ada kendala di sekolah, tapi Bapak Ibu mendampingi untuk dia berproses, untuk dia mengembalikan rasa kebermanaan dirinya gitu kan. Tapi Bapak Ibu nggak pernah nulis itu sebagai praktik baik. Dan nggak ada orang yang tahu bahwa Bapak Ibu sudah melakukan itu. Padahal apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Wah, guru agama juga bisa melakukan hal ini loh. Bukan hanya guru BK misalnya, tapi guru agama juga, saya mengajak siswa-siswi saya untuk belajar langsung ke lapangan semisal. Untuk melakukan diskusi dengan masyarakat yang beragam suku budaya, dan di situ siswa-siswi belajar bahwa ada ya keberagaman ini gitu. Dan itu adalah praktek baik upaya Bapak Ibu yang sudah dilakukan, yang menurut saya pribadi juga dan kami di Infid itu adalah hal penting untuk dituliskan dan disebarluaskan.
gitu. Jadi narasi damai ini bisa jadi pengalaman langsung Bapak Ibu, bisa jadi opini, dan ini perlu melibatkan secara aktif juga siswa-siswinya. Next Mas, ini terakhir kok. Pak Ati udah ngeliat saya ya, ini terakhir Pak. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya bisa dibaca di slide sini. Mainstreaming diversity, guru pendidikan agama Islam bisa sebagai ini, guru agama Islam bisa sebagai pelopor untuk juga melibatkan guru-guru lainnya. Bahwa Bapak Ibu ini adalah pelopor untuk bisa melibatkan guru-guru lain untuk terlibat aktif dalam mainstreaming diversity. Yang kedua, pelibatan siswa-siswi bukan hanya sebagai sasaran, tapi melibatkan secara bermakna sebagai aktor kunci untuk mewujudkan keberagaman. Yang ketiga, diperlukan kebijakan sekolah yang inklusif untuk mendorong mainstreaming diversity. Yang keempat, capacity building diperlukan untuk aktor guru dan siswa untuk membangun budaya sekolah yang inklusif. Yang terakhir adalah memperluas dan memperkuat narasi damai yang bisa diakses untuk semua termasuk siswa-siswi, guru dan warga sekolah. Dan terakhir, penting untuk terus, next Mas. Nah, berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau dengan ormas yang lain atau dengan OMS seperti Infit misalnya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Infit dan Akpai sejak tahun 2020, kami sudah bekerja sama untuk menyusun modul peningkatan kapasitas guru dalam memperluas, apa Pak? Kok salah nanti saya baca ininya. Mempromosikan untuk mempraktekkan moderasi beragama di sekolah dan sudah ada 121 Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang sudah dilatih. Dan wilayahnya, jangkauan wilayahnya lebih dari 20 kabupaten kota dan lebih dari 50 sekolah yang sudah terlibat. Dan apakah Bapak Ibu nanti bisa terlibat dalam pelatihan tersebut? Insya Allah bisa, nanti tunggu kabar baiknya saja. Yang penting adalah terus kolaborasi di tingkat sekolah maupun dengan eksternal sekolah untuk sebagai awal mula mainstreaming diversity di sekolah, karena keberagaman bisa terwujud kalau kita juga bisa bersikap toleran dengan perbedaan yang ada di sekolah dan bagaimana menyatukan perbedaan itu menjadi harmonisasi untuk sekolah yang inklusif. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.